Kita akan melanjutkan pelajaran kita dalam kitab Nurul Iman min kalam Habibur Rahman, kitab hadis yang dirangkum oleh guru kita Sayyidil Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh. Kita doakan mudah-mudahan beliau panjang umur, sehat wal afiah. Yaitu sampailah kita pada hadis yang ke-16 yang semestinya hadis ke-16. Kita baca bersama. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallama qala idza dakhala syahru ramadhana futihat abwabul jannati wa ghuliqat abwabu jahannami wa sulsilati syayatin. Rawahul Bukhari wa Muslim. Artinya dari Imam Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, jika telah masuk bulan suci Ramadan, terbukalah pintu surga dan tertutuplah pintu jahanam dan terikat setan-setan. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Berkatalah Al-Muratib wal Musannif Sayyidil Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh dalam kitab Nurul Iman, hadis yang ke-16. An Abi Hurairah, dari Imam Abu Hurairah yang sudah sering kita kupas tentang sejarah beliau, sahabat Rasul yang memiliki nama Abdurrahman bin Sakhr dan mendapatkan julukan daripada Rasul Aba Hurairah. Sudah beberapa kali kita kupas sejarah beliau. Mudah-mudahan Allah merahmatinya dan kita mendapatkan barokahnya, amin. An Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, mendapatkan hadis daripada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, gala beliau bersabda, idza dakhala, jikalau telah datang, telah masuk, syahrul Ramadan, bulan suci Ramadan, futihat abwabul jannah, maka terbukalah pintu-pintu surga, wa ghuliqat abwabu jahannam, dan tertutup pintu-pintu neraka jahannam, wa sulsilatis syayatin, dan terbelenggulah setan-setan. Hadis ini berbicara tentang masalah keutamaan bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan panjang umur sampai ketemu pada bulan itu, amin. Rasul bersabda, idza dakhala syahr Ramadan, jikalau bulan Ramadan itu telah datang. Syahru Ramadan dinamakan bulan suci Ramadan li'iddati asbab, karena beberapa sebab-sebab. Yang pertama diantaranya ketika ditempatkan nama-nama bulan oleh baginda Rasul, bertepatan bulan yang diberi nama bulan suci Ramadan adalah pada musim kemarau yang panjang, pada musim panas yang sangat membakar. Dalam bahasa Arab, suatu keadaan yang panas dan membakar itu ramdo, ar-ramdo. Sehingga diberi nama bulan suci Ramadan pada bulan yang panas itu dengan nama Ramadan. Lalu sangat tepat baginda Rasul menempatkan nama Ramadan pada bulan yang panas dengan bahasa Arabnya Ramda tadi, dikarenakan juga dengan bulan suci Ramadan tarmadud dunub, ay tahrigud dunub. Dinamakan Ramadan bulan yang bisa membakar dosa-dosa kita, amin. Ya, makanya diberi nama bulan suci Ramadan. Saking agungnya Ramadan, saudara, bulan suci Ramadan, ulama melarang kita menyebut bulan suci Ramadan dengan nama Ramadan saja.
Ada beberapa imam-imam ahli hadis melarang kita untuk menyebut bulan suci Ramadan dengan istilah Ramadan saja. Nggak boleh, kecuali ada qarinah, ada pendamping seperti sumna Ramadan. Kita telah berpuasa pada Ramadan. Berarti qarinahnya ketahuan puasa pada bulan Ramadan. Atau qarinahnya semacam ini. Anna Lailatul Qadri fi Ramadan, bahwasanya malam Lailatul Qadar itu di Ramadan. Berarti orang tahu yang dimaksud adalah bulan Ramadan. Sebagian ulama lain mengatakan, contohnya Imam Nawawi, bijawaz itlaqihi, diperbolehkan mau sebut pakai bulan Ramadan atau langsung Ramadan, itu enggak masalah. Karena orang tahu tujuannya Ramadan adalah bulan, yaitu bulan suci Ramadan. Ulama yang melarang, kenapa kok dilarang harus pakai bulan? Karena sebagian ulama mengatakan Ramadan itu salah satu ismun min asma'illah. Sebagian ulama mengatakan karena Ramadan itu adalah salah satu nama daripada namanya Allah Jalla Jalaluhu wa ta'alat azamatu, sehingga secara sopan nggak boleh sebut-sebut sembarangan Ramadan, karena itu termasuk nama Allah. Kalau mau dinisbatkan ke bulan, pakai syahrul Ramadan, sebagaimana Rasul dalam hadis ini, idza dakhala syahru Ramadan. Sebagaimana dalam hadis ini, jikalau telah masuk bulan suci Ramadan. Baik, itulah sedikit singkat tentang nisbah nama yang kita kenal dalam hadis ini dengan bulan suci Ramadan. Lalu kata Nabi dalam hadis ini, futihat abwabul jannah, maka terbukalah pintu-pintu sorga. Dalam riwayat yang lain, abwabus sama, terbukalah pintu-pintu langit. Dalam hadis yang lain, kalau sudah masuk bulan suci Ramadan, terbukalah pintu-pintu langit. Tapi hadis malam ini diriwayatkan Imam Bukhari Muslim, yaitu terbukalah pintu-pintu sorganya Allah. Ini yang dimaksud pintu-pintu sorga terbuka. Ini suatu kinayah an hubutir rahmah wa tagribur rahmah alal ibad minallah. Jadi suatu ungkapan, penggambaran terbukanya pintu-pintu sorga, yaitu tertumpahnya rahmat Allah kepada umat manusia pada bulan itu. Ya, tertumpah itu pintu sorga, rahmat yang tercurah untuk umatnya Rasul pada bulan suci Ramadan. Bukan berarti kalau ada kalimat terbuka pintu sorga berarti tertutup dong, Beb. Kecuali bulan Ramadan baru kebuka itu pintu surga. Makanya hadis ini kalimatnya futihat abwabul jannah, terbuka pintu-pintu surga. Berarti bulan Sya'ban pintu surga tertutup, Muharram tertutup, Dzulqa'dah, kecuali Ramadan enggak seperti itu. Karena dalam Al-Qur'an Allah sebut wa jannati adnin mufattahatan, ada dalam Al-Qur'an, dan surga Aden yang senantiasa terbuka. Ya, tapi maksud kinayah dari kalimat Rasul dalam hadis ini, kalau bulan Ramadan itu pintu sorga terbuka untuk mencurahkan rahmat kepada kita nih, orang-orang muslim, umatnya Nabi yang berpuasa di siang hari, yang beribadah di malam hari sunnah. Ya, gulikot abwab secara lugawi, secara bahasa, kalau kalimat dari hadis ini pintu neraka tertutup, berarti kalau bulan Sya'ban pintu neraka terbuka, Rajab terbuka. Enggak seperti itu. Jadi yang dimaksud tertutup pintu neraka, artinya banyak orang di bulan suci Ramadan dia memenjarakan hawa nafsunya. Yang biasa mabok nggak mabok, yang biasa maksiat nggak maksiat, dia ibadah sehingga peluang untuk masuk ke dalam neraka tertutup. Maksudnya begitu. Bisa dimengerti? Nyambung.
Jadi pintu neraka tertutup, artinya sebab-sebab yang menyebabkan orang masuk neraka pada bulan Ramadan tertutup. Kenapa? Dia lebih memenjarakan nafsunya, dia lebih taat kepada Allah, sehingga tertutup pintu-pintu neraka. Dikarenakan apa? Wasul silati syayatin, setan dibelenggu, setan diikat. Bahkan dalam hadis lain, ulqat fil bahri, itu pada bulan Ramadan setan udah diikat, dilempar sama Allah ke lautan, biar nggak menggoda, tidak membisik-bisiki hati orang yang beriman, jangan sampai maksiat. Tuh, karena Allah udah kunci pintu neraka, setannya juga dibelenggu, ya, sehingga orang yang beribadah bisa mendapatkan kemaksimalan di dalam ibadahnya. Itulah hadis malam ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim. Yang bisa kita petik pelajaran dari malam ini, dari hadis yang kita bahas pada malam ini, satu, kabar gembira untuk orang-orang yang beriman, yaitu datangnya bulan suci Ramadan. Allah bukakan pintu-pintu sorga, terbagi kepada hamba-hamba Allah rahmat-rahmatnya. Mudah-mudahan kita kebahagiaan. Manfaat yang kedua dari hadis ini, kabar gembira bahwa neraka ditutup. Artinya nafsu kita ini dibelenggu oleh Allah agar tidak menjadi sebab kita masuk dalam neraka yang sudah tertutup itu. Yang ketiga, keutamaan hadis ini bisa kita pahami, keutamaan untuk umatnya Rasul dengan datangnya bulan suci Ramadan. Ini Ramadan, saudara, khusus buat kita. Kalau puasa dari zaman dahulu udah ada. Umatnya Nabi Musa puasa, umatnya Nabi Isa puasa, umatnya Nabi Ibrahim puasa. Sebagaimana kita. Cuman yang namanya Ramadan itu khusus buat kita nih, umatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa baraka wasallam. Bahkan kita kenali itu ayat Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, amin. Kutiba alaikumus syiyam, telah diwajibkan atas kalian berpuasa. Kalau kita nih Ramadan, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana puasa itu zaman dahulu, umat-umat zaman dahulu juga diwajibin sama Allah untuk puasa. Ya, la'allakum tattaqun, supaya kalian menjadi orang yang bertakwa. Mudah-mudahan Ramadan besok ini bisa mencetak individu-individu orang yang beriman menjadi orang-orang bertakwa pada Allah SWT. Banyak orang, saudara, yang gak benar, masuk Ramadan jadi benar, amin. Banyak orang gak sholat, masuk Ramadan dia sholat. Banyak orang di luar Ramadan bermaksiat, masuk Ramadan dia tobat pada Allah. Ini orang dipilih sama Allah. Mudah-mudahan kita masuk dalam pilihan itu, amin. Ya, bulan yang agung. Umat zaman dahulu puasa sama seperti kita, cuman bukan Ramadan. Ya, macam-macam. Ada yang diperintahkan wajib puasanya selama 100 hari. Ada yang 80 hari. Ada yang 30 hari. Ada yang 1 minggu, macam-macam. Cuman kebanyakan dari mereka, hampir mayoritas mereka membangkang. Jadi Nabi mereka suruh mereka puasa 20 hari, mereka nggak puasa. Ada lagi yang tawar-menawar, seperti salah satu umat atau umatnya Nabi Isa, kalau saya tidak salah, diwajibkan puasa 1 bulan, kebetulan pas masuk musim panas, mereka nggak melakukan. Mereka tunggu sampai datangnya musim Rabi, musim hujan, musim bunga, musim dingin, baru mereka kerjakan. Ya, menyalahi aturan. Ada lagi umat-umat zaman dahulu, kalau saya tidak salah umatnya Nabi Musa, yang diberikan kewajiban puasa 1 bulan. Setelah itu ada raja yang sakit, dia bernazar, kalau sakit saya sembuh, saya tambahin puasa 1 minggu lagi.
Jadi 1 bulan lebih 1 minggu. Setelah raja itu meninggal, datang raja baru lagi. Saya nggak mau sama dengan raja yang sebelum saya. Puasa saya mau tambahin lagi. Nah, jadi mereka acak-acak itu puasa. Padahal aturan Allah. Ya, alhamdulillah kita umatnya Rasul diwajibin puasa hanya 1 bulan. Alhamdulillah. Lebih 1 hari aja ogah. Malahan kalau perlu pengen puasa 29 hari. Udah tungguin tuh TV, dilihatin nih hilal udah kelihatan belum. Ya tunggu, kalau bisa tahun ini puasanya 29 hari aja dah. Nggak mau lebih. Masya Allah. Padahal itu ya keutamaan daripada Allah yang sangat mahal Allah berikan untuk kita nih umatnya Nabi dengan bulan suci Ramadan. Di bulan Ramadan saudara ada 2 ibadah. Ada ibadah wajib, ada ibadah sunnah. Ibadah wajibnya namanya puasa dari subuh sampai maghrib. Ibadah sunnahnya dari habis maghrib sampai subuh. Kalau orang menjalankan 2 ibadah ini dengan benar, dari pagi sampai petang sampai maghrib puasanya bagus, malamnya ibadah sunnahnya luar biasa, taraweh nggak tinggal, witir nggak tinggal, tahajud nggak tinggal, baca Quran dia tidak tinggalin, dia dapat keutamaan dari Rasulullah SAW. Kata Nabi dalam hadis, syahrul Ramadan syahrun kataballahu lakum wasanantu alaikum qiyamahu. Bulan Ramadan bulan yang diwajibkan kalian oleh Allah untuk berpuasa. Bulan yang malamnya aku sunnahkan akan kepada kalian untuk ibadah. Faman shamahu wa qamahu imanan wahtisaban kharaja min dunubihi kayaumi waladatu ummuh. Barang siapa puasanya betul, ibadah malamnya juga bagus, maka Allah bersihkan dia dari dosa seperti bayi yang lahir dari rahim ibunya. Ya, bayi itu orang suci. Ya, bayi itu suci. Sehingga kalau kita ini saudara dikasih ukuran sama Nabi, bersih daripada dosa seperti bayi, berarti betul-betul bersih kita dari dosa. Amin. Tuh. Makanya orang yang puasa Ramadan ini puasanya bagus, imanan, berharap pahala dari Allah. Betul-betul wahtisaban kharaja min dunubi kayaumi waladatu ummuh, dia bersih daripada dosa seperti bayi yang lahir ke muka bumi ini. Dalam riwayat yang lain, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar. Dalam riwayat yang lain, Allah ampuni dosanya yang telah lalu maupun yang akan datang berkat bulan suci Ramadan. Ini belum bicara Lailatul Qadar ya, belum dia ketemu malam Lailatul Qadar, belum. Baru ketemu bulan Ramadan, ibadahnya bagus, bersih daripada dosa. Apalagi kalau di situ dia menghatamkan Quran. Di situ dia bertemu dengan malam Lailatul Qadar. Saudara, makanya ulama kita itu dari jauh-jauh hari mereka mempersiapkan diri untuk datang bulan Ramadan. Mungkin kalau kita cuma ziarah, tapi alhamdulillah masih ada tradisi bagus sebelum Ramadan ziarah, betul? Itu namanya kalau bahasa Prancisnya khairun min awah. Ya, khairun min awah, lebih baik daripada nggak ada sama sekali. Ya, padahal ziarah dianjurin tiap Jumat, tiap waktu. Kalau itu nggak kepake, alhamdulillah sebelum Ramadan masih pada ingat sama orang tuanya. Dia ziarahin kuburan. Makanya penuh kuburan-kuburan wali kalau mau masuk Ramadan, betul? Makmur di negeri kita. Ya, tapi itu hal yang bagus-bagus saja, ya, hal yang positif. Mereka semua ini ulama kita zaman dahulu, saudara, mempersiapkan diri untuk datangnya bulan suci Ramadan, teringat dengan doanya Rasul. Rasul itu dari hari pertama bulan Rajab udah berdoa, dia sampai ke Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Itu target akhirnya di Ramadan. Berdoanya dari awal Rajab, dari pertama hari dari bulan Rajab udah minta sama Allah, minta diberkahin, minta dibersihin, minta diampunin. Dari bulan Rajab, Sya'ban,
Ramadan. Nah, kita sekarang udah di bulan Sya'ban nih. Sebentar lagi bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan Allah bersihkan kita dari dosa. Ya, karena celaka saudara, kalau orang masuk Ramadan masih belum diampuni juga dosanya, itu orang celaka kata Rasul. Ada 3 orang celaka. Yang pertama, masuk Ramadan dia belum diampuni sama Allah. Yang kedua, ketika disebut namaku kata Rasul, dia tidak mau bersalawat kepadaku. Sallu ala Nabi. Ini orang yang gak mau salawat sama Nabi, orang celaka. Yang ketiga, orang yang masih punya ibu bapak, atau minimal salah satu dari keduanya masih hidup tapi gak bakti, sehingga tidak menyebabkan anak itu masuk dalam surganya Allah karena tidak ada kebaktian kepada orang tuanya. Ini orang celaka. Ya, orang celaka tuh 3 tuh. Masuk Ramadan masih punya dosa, nggak tobat, nggak minta ampun, nggak ngemis sama Allah, apalagi nggak puasa. Ini orang celaka saudara. Walaupun di hari raya bajunya bagus, pakaiannya semuanya baru, tapi puasanya bolong-bolong, sholat dia tinggalin, maka dia tidak berhari raya. Nauzubillahimin. Banyak nggak yang begitu? Banyak yang begitu, ya. Padahal saudara, ya, dalam hadis Rasul kalau orang ninggalin puasa tanpa uzur, ya, yang laki maupun perempuan nih. Kalau perempuan ketahuan, kalau udah datang bulan nggak bisa puasa, betul, ya, tapi wajib dia qadha. Kunna nu'mar bi qada'is shaum wa la nu'mar bi qada'is shalah. Kata Sayyidah Aisyah istrinya Rasul, saya disuruh sama Nabi mengkodok puasa yang ketinggalan, tapi kami kaum perempuan tidak disuruh mengkodok sholat. Tapi kalau puasa wajib dikodok. Sehingga dalam hadis Rasul, orang yang ninggalin puasa tanpa udur, man taraka min ghairi udhrin yauman min Ramadan wala rakhsatin rakhasallahu biha wala maradin, barang siapa yang ninggalin puasa tanpa uzur, tanpa sakit, tanpa halangan apapun, 1 hari saja dia tinggalin, lam yakdihi shaumid dahri kullahu wa insam, dia nggak bisa membalas 1 hari yang ditinggalin itu seumur hidupnya, nggak kebalas. Seumur hidupnya dia isi puasa terus untuk ngeganti 1 puasa Ramadan yang dia tinggalin. Di sisi Allah nggak keganti, di sisi syariat bisa saja nanti dia qadha, betul. Bagi syariat Islam ini kalau dia nggak puasa dia tinggalin, ntar dia qadha. Kalau ketemu Ramadan yang akan datang belum sempat dia qadhanya, berarti nanti qadhanya kata sebagian ulama qadha sama bayar fidyah, tapi tetap dosa tuh. Walaupun dia isi dalam hidupnya puasa semuanya mengqadha 1 Ramadan, di sisi Allah enggak ketutup. Kata Imam An-Nakhai, seandainya harus diqadha, keutamaan 1 hari puasa Ramadan yang dia tinggalin itu bisa ketutup dengan 3.000 hari puasa. 3.000 hari puasa. Ini di sisi Allah. Adapun syariat 1 hari yang ditinggalin qadha 1 hari. Tapi di sisi Allah nggak bisa, saking mahalnya yang namanya puasa pada bulan suci Ramadan. Saudara, ibadah puasa itu keutamanya sangat hebat. Puasa Arafah, puasa Senin Kemis, puasa Asyura, ya, puasa Rajab, puasa Sya'ban, puasa Bid, puasa Sud, awal bulan, pertengahan bulan, akhir bulan, itu keutamanya luar biasa. Ada yang bisa mengampuni dosa 1 tahun, ada yang bisa mengampuni dosa 2 tahun seperti puasa Arafah, betul. Mudah-mudahan bisa kita hidupin itu semua, ya, ya. Tapi itu semua nggak sebanding dengan 1 hari puasa pada bulan suci Ramadan. Makanya kalau kita sakit, cuman sakit-sakit biasa, jangan sampai nggak puasa. Jangan sampai nggak puasa. Menyesal kita. Orang zaman dahulu bahkan para anbiya berharap akan ketemu bulan suci Ramadan, tapi Allah nggak kasih, hanya puasanya saja. Kalau Ramadan tidak boleh, khusus untuk umatnya Nabi Muhammad SAW.
Kenapa? Karena umur mereka singkat, 60-70 tahun. Beruntung kalau mereka ketemu bulan suci Ramadan, ada pelipat gandaan amal dan pahala yang berlimpah. Kullu hasanatin bi'asyri amsalihha. Setiap amal soleh Allah kasih 10 lipat ganda pahala. Amin. Ila sab'i mi'ati di'fin. Bahkan kata Nabi, pahalanya bisa dilipat gandakan sampai 700 pahala. Illa shaum fa innahu li wa ana ajzibi. Kecuali puasa. Kalau puasa lipat gandanya, matematikanya nggak ada yang tahu kecuali Allah. Aku sendiri yang akan membalasnya. Ya Allah, mudah-mudahan panjang umur. Ya, ini tubuh kita kotor, saudara. Kita udah rindu dengan bulan suci Ramadan, betul. Dan tubuh ini kotornya, saudara, nggak bisa dipakai dengan mandi, nggak bisa. Nggak cukup kita gosok tubuh kita dengan sabun, nggak cukup. Nggak cukup pakai minyak wangi. Ini tubuh, saudara, ada zakatnya. Secara syar'i, zakat harta, ada zakat fitrah. Tapi intinya mengeluarkan harta. Tapi hakikat maknawi zakat badan ini ada. Kata Nabi, likulli syai'in zakatun. Segala sesuatu ada zakatnya. Wa zakatul jasadi as-shaum. Jasadnya badan, zakatnya badan adalah puasa. Kalau orang puasa, Allah ampuni dosa-dosanya. Ya, apalagi pada bulan Ramadan itu Allah turunkan Al-Qur'anul Karim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allah turunkan pada malam Lailatul Qadar. Itu Al-Qur'an diturunkan pada bulan suci Ramadan. Makanya beruntung kalau di bulan Ramadan kita bisa hatamin Al-Qur'an. Ini dari sekarang niat nih. Imam Syafi'i kalau datang bulan suci Ramadan hatam Al-Quran 60 kali. Misal Ramadan 30 hari, dari pagi sampai maghrib 1 kali hatam, dari maghrib sampai subuh 1 kali hatam. Jadi sehari semalam 2 kali hatam Quran. Ini dipotong dengan sholat jamaah, dipotong dengan sholat sunnahnya, ya. Dipotong dengan itu semua, sehari semalam bisa hatam 2 kali Al-Quranul Karim. Ya Allah, kita bisa hatam 3 kali aja udah hebat. 3 kali aja udah hebat. Usahain tuh, dari tanggal 1 sampai 10 harus hatam Quran. Yang biasa kongko, yang biasa nongkrong, jangan nongkrong dulu, baca tuh Al-Quran. Yang mau beli pakaian baru dari sekarang, dari hari ini nih. Jangan sampai Ramadan pusing di mall. Orang pada terawih, dia di mall. Itu kebanyakan orang begitu. Betul atau tidak? Ini bulan rahmat, saudara, itu bulan Ramadan. 11 sampai 20 sudah 2 kali hatam. 21 sampai akhir Ramadan 1 kali lagi hatam. 3 kali. Ini standar. Ya, berat beb 2 kali. Berat beb 1 kali. Jangan sampai 1 kali aja nggak hatam. Beb, saya punya bacaan Quran ini susah, berat, saya belum lancar. Ya sudah, Allah Subhanahu wa ta'ala maha tahu. Anda baca semakin berat, Anda membacanya semakin berat pahalanya. Begitu. Saya mau belajar nggak ada waktu, mau belajar tajwid nggak ada waktu. Ya belajar pelan-pelan, tapi tetap paksakan baca Quran. Semakin berat Anda membacanya dengan niat tulus yang ada dalam hati sanubari Anda, semakin besar pahala yang Allah kasih kepada Anda. Tuh. Kenapa? Karena Ramadan bulan diturunkannya Al-Quranul Karim. Bisa hatam luar biasa. Ente dapat mahkota tuh. Dapat mahkota, dapat pakaian baru dari Allah. Ramadan nih bukan sembarangan, saudara. Senang saja. Kata Nabi, man faraha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu 'alan nira. Barang siapa yang senang datangnya Ramadan, haram tubuhnya terbakar api neraka. Subhan. Senang, baru senang. Luar biasa. Nggak ada tuh bulan lain khusus bulan suci Ramadan.
Sampai itu malam pertama, saudara, malam pertama Ramadan kita dianjurin. Ini malam ini majelis malam Kamis penutupan, betul. Jadi mungkin nggak ketemu bulan suci Ramadan taklim begini bersama, taklimnya mungkin masing-masing panjang umur, sehat walafiat. Saya ingetin nih, malam pertama Ramadan, mundur sedikit malam nisfu Sya'ban, baca Yasin 3 kali, jangan tinggal. Habis maghrib, mau di masjid, mau di rumah, jangan tinggalin, ikutin yang mimpin, ya. Awal Ramadan, malam pertama Ramadan itu, saudara, usahakan pada malam itu kita betul-betul ibadah sama Allah. Betul-betul malam 1 Ramadan. Tuh banyak hadis di situ. Ada salah satu hadis Rasul pernah bersabda, "Innallaha yaqul fi awwali lailatin min Ramadan, man yuhibbuna fanuhibbu." Setiap datang malam 1 Ramadan, Allah berkata nih kepada malaikat, kepada hamba-hambanya, barang siapa di malam ini yang cinta kepadaku, kata Allah, pasti aku akan mencintai dia. Amin. Wa man talabna fa inna natlubuh. Barang siapa di malam ini dia cari aku, kata Allah, maka pasti aku akan mencari dia. Allah nyari hambanya. Wa man istaghfarna fanastaghfiruhu fanastaghfir lahu. Barang siapa yang di malam ini nangis, ngemis, tobat, minta ampun, aku akan berikan ampunan untuk dia. Ini yang tukang tipu, yang kalau ngomong dusta, yang mulutnya habis waktu untuk ngegibahin orang, yang hatinya selalu hasud, dengki, sombong, sebagainya. Tuh, waktu di situ kita menangis sama Allah, minta ampun sama Allah. Bihurmati Ramadan. Kenapa Allah lakukan itu? Karena kemuliaan bulan suci Ramadan. Ada lagi hadis, u'titu khamsan, saya diberi oleh Allah 5 keutamaan yang Allah nggak kasih kepada para nabi sebelum saya. Ini 5 keistimewaan cuman saya doang yang dapat, kata Rasul. Salah satunya setiap datang malam pertama pada Ramadan, dengerin baik-baik nih, khusus untuk saya dan umat saya, kata Rasul, setiap datang malam pertama daripada bulan suci Ramadan, Allah akan memandang hamba-hambanya daripada umatku dengan pandangan rahmatnya. Barang siapa yang mendapatkan pandangan itu, maka dia tidak akan mendapatkan siksa selama-lamanya sampai hari kiamat. Amin. Tuh, dapat 1 kali pandangan rahmatnya Allah. Dia nggak bakal disiksa sama Allah di dunia juga di akhirat. 1 pandangan rahmatnya Allah. Bagaimana kalau Rasul yang setiap detiknya mendapatkan pandangan rahmatnya Allah? Bagaimana dengan orang-orang soleh, para wali yang setiap harinya mendapatkan pandangan rahmat dari Allah? Makanya Habib Abdullah bin Alwi al-Haddad karang qasidah tuh yang selalu dibaca pada bulan Ramadan, ala yallah binadrah minal ainir rahimah tudawi kullama bi min amradin sakimah. Ya Allah, hamba minta mengemis padamu 1 rahmatmu saja, ya Allah, untuk mengobati tubuh ini daripada luka-luka maksiat, dari noda-noda perbuatan nista, kedurhakaan kepadamu. Kena 1 kali pandangan rahmat Allah, rontok dosa-dosa kita. Ya, minta sama Allah rahmat. Dulu, saudara, ada orang namanya Muhammad. Ini disebut nih dalam kitab, ya, Durratun Nasihin kalau saya tidak salah. Zaman dahulu ada anak muda namanya Muhammad. La yusalli gattu, nggak pernah sholat. Fa idza dakhala Ramadan, kalau datang bulan suci Ramadan, yuzayyinu nafsahu, dia hiasi tubuh dia, bithiyabi, dengan baju baru, wattibi, dia kasih wewangian, wattaubati, dan taubat sama Allah, wa yusalli wa yaqdi mafa, dan dia kalau Ramadan sholat, dan dia kodok sholat dia semuanya yang dia tahu dia meninggalkan. Ini namanya Muhammad, nggak pernah sholat. Kalau datang Ramadan pakai baju baru,
dia hiasi tubuhnya dengan minyak wangi, tobat sama Allah, sholat, dan dia qadha sholat-sholatnya semua. Famata, lalu meninggal dunia. Sebelum meninggal dunia, qila lahu fi dzalik, ada orang tanya, ya Muhammad, kenapa kamu ini kalau datang Ramadan jadi orang soleh, kalau kita jadi santri dadakan gitu. Kenapa kamu ini kalau datang Ramadan berubah, sholat, nangis, baca Quran, puasa, hebat dah. Amataklam, kata si Muhammad, kamu nggak tahu ya, hadza syahr, bulan ini syahru taubatin wa rahmatin wa barakatin wa maghfiratin. Kamu nggak tahu ya, Ramadan itu bulan rahmat, bulan ampunan Allah, bulan berkah. Fa'asa Allahu an yatajawazani bi rahmatihi wa fi fadli. Saya berharap di bulan ini Allah ampuni kesalahan saya dengan rahmatnya Allah. Meninggal. Setelah meninggal dunia, faru'ya fil manam, dimimpiin sama orang soleh. Ya Muhammad, ma fa'alallahu bika. Hai Muhammad, apa yang kau dapatkan di dalam kuburmu? Faqala, Muhammad tadi menjawab, ghafarali Rabbi bihurmah ta'zimi li Ramadan. Kata Muhammad, alhamdulillah, puji syukur Allah, dosa-dosa saya diampuni sama Allah gara-gara saya memuliakan bulan suci Ramadan.